Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini berkaitan tentang tugas kuliah saya. Maka karena ini adalah tugas kuliah saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Taqwal Alibi, NPM 19630401. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, langsung saja di sini saya akan menerangkan program yang saya buat tentang aplikasi pembelian bahan bakar motor karena ini program sederhana, mungkin lebih cocok di POM Mini. Di sini di atas ini ada nama saya, NPM kelas. Kenapa jadi ada ini? Karena semata-mata program ini adalah tugas kuliah saya. Tapi tenang saja, hal ini tidak akan berpengaruh kepada program mau dibuat atau tidak. Yang penting diberi garis dua seperti ini, mau ditulis apa saja itu tidak jadi masalah. Yang jelas setiap program itu ini kita diawali include IOStream. Ini selalu di setiap awal program. Kemudian juga biasanya ada UC namespace std, ya kan. Nah, sini adalah program POM ini tadi. Di sini saya bikin point. Nah, point ini adalah fungsi. Nah, point ini adalah fungsi premium. Nah, sini adalah point premium. INT. Nah, sini ada INT, pil, bensin, uang diserahkan, uang diberikan atau premium liter. INT itu apa? INT itu ialah tipe data. Nah, di sini kita tulis tipe data. Seperti yang saya bilang tadi, ini tidak akan berpengaruh kepada program. Tipe data. Sini ada pelawat. Pelawat ini juga tipe data. Nah, mau ditulis apa aja tidak masalah, yang penting ada ini tadi ini ya. Nah, di sini ada CLS. Saya menggunakan sistem CLS. Untuk menjalankan CLS ini kita harus menambahkan include stdlib.h itu ya, titik h itu. Nah, kalau include ini tadi dihapus atau kita tidak menggunakan ini, program ini tidak akan CLS ini tidak akan jalan, karena dia memang harus menggunakan itu. Nah, ya kan, tidak akan jalan. Maaf ya, saya kameranya ini menggunakan kamera HP karena ada sedikit problem di kamera laptop. Nah, lanjut aja program. Nah, sekarang kan sudah ada include stdlib ini tadi. Nah, coba kita run. Nah, dia akan jalan. Nah, yang penting itu tadi ada itu kayak sepaket gitu ya bahasanya. Nah, lanjut. Di sini ada cout ini pilih metode pembelian. Ini adalah apabila kita ingin beli bensin kan biasanya ada yang pakai duit, yang menggunakan liter, cout pilih. Nah, di sini harus ditambahkan pil. Kenapa harus ada pil? Maksudnya harus ada sin, maksud saya. Kenapa jadi harus ada sin? Agar kita bisa memasukkan angka untuk dapat memilih, ya kan. Kayak switch ini adalah
tugasnya untuk memilih tadi. Switch tugas itu untuk memilih. Nah, di sini misalnya kita pilihnya adalah beli premium misalnya kan menggunakan uang. Nah, dia akan tampil case 1 ini. Case 1 ya kan? Case 1. Di dalam case 1 itu ada apa aja? Di situ ada sistem CLS dan setelah kita pilih bahan bakarnya tadi dan kemudian kita pilih menggunakan uang. Nah, dia akan tampil pertanyaan seperti ini, out. Masukkan nominal yang dibelikan. Nah, dia minta berapa kita yang ingin dibelikannya kan, menggunakan nominal uang ya kan. Setelah ditulis nominal yang ingin dibelikan, lalu dia minta lagi untuk masukkan uang yang kita serahkan. Nah, misalnya kan harganya 7.500, kita mau beli 7.500 ya kan, maka bisa 7.500. Nah, di situ di kolom, nah di sini akan timbul 1 liter, nanti akan ada tulisannya 1 liter gitu, karena dia belinya 7.500 karena harga premium per liter ada 7.500. Nah, nominal uang yang diserahkan misalnya 10.000. Artinya kalau harganya 7.500, nominal uang yang diserahkannya adalah 10.000, artinya kan ada kembalian. Lalu bagaimana cara dia bisa menghitung kembalian? Kan biasanya orang POM itu kan dengan cepat, dengan orang yang banyak. Di sini saya bikin programnya di sini untuk menghitung kembaliannya adalah secara otomatis setelah dia masukkan nominal yang dibelikan, kemudian uang yang diserahkan, maka kembaliannya adalah uang diserahkan. Ini kan, ini yang jalan-jalan. Uang diserahkan dikurang uang dibelikan. Nah, uang diserahkan dikurang uang dibelikan. Nah, itu akan menampilkan kembaliannya nanti untuk menghitung kembalian. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan uangnya yang dibelikan berapa, kemudian diserahkannya berapa, nanti akan timbul akan tampil seperti ini. Bahan bakar yang kita pilih adalah premium. Misalnya tadi dia belinya 7.500, berarti di sini kolom adalah liternya akan tampilkan, maka dia akan menampilkan 1 liter karena cuma 7.500, dia mendapatkan 1 liter. Nah, siot ini, nah yang di sini kembaliannya itu tadi yang akan tampil adalah uang diserahkan dikurang uang dibelikan, itu akan tampil. Nah, di sini saya sudah menentukan juga harga per liternya adalah 7.500 ini kan. Nah, 7.500. Lanjut, apabila kita memilih dengan misalnya kita beli menggunakan per liter nih. Nah, nanti dia akan yang tampilnya adalah case 2. Nah, case 2 kurang lebih kayak case 1 tadi. Di sini ada sistem CLS. Nah, di sini nanti dia minta masukkan liter yang dibelikan, ya kan? Berapa liter yang kita inginkan, misalnya 1 atau 2 liter atau 3 liter. Klik aja angkanya ya kan, nggak usah ribet. Kemudian uang diserahkan. Nah, berapa uang kita yang diserahkan ya kan? Misalnya nanti. Nah, di sini total liter dikali 7.500. Ini untuk menghitung jumlah berapa uang yang harus diserahkan. Nah, di sini harus berapa uang yang harus diserahkan agar dapat membeli. Misalnya dia beli 1 liter, berarti kan 7.500 yang dia harus penuhi. Kalau dia belinya 2 liter berarti 15.000 ya kan kembaliannya. Kalau dia beli 3 liter misalnya kan, supaya kita tidak repot menghitung, maka
liter, misalnya 3 liter, masukkan angka 3, maka dia akan mengkalikan dengan 7.500. Berarti kalau 3 22.500 lah, ya kan, kalau tidak salah ya. Nah, sudah. Nah, di sini nanti dia akan tampil seperti ini kalau sudah. Di sini ada kembaliannya. Bagaimana cara menghitung kembaliannya? Menggunakan uang diserahkan dikurang total. Nah, uang diserahkan dikurang total tadi, misalnya dia masukkan 20.000 misalnya kan, atau 10.000 lah untuk membeli 1 liter, artinya dia akan dapat kembalian 2.500 gitu kan. Dan nanti akan tampil 2.500 di sini. Nah, ini adalah bahasanya struk pembelian, ya kan. Struk pembelian. Di sini ada poin lagi, poin pertalite. Sama saja seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin langsung di skip aja. Kenapa jadi ada poin-poin pertalite? Kemudian di sini juga ada poin pertamax, karena saya menggunakan 3 bahan bakar yang sering digunakan kendaraan bermotor ya. Ada premium, pertamax dengan poin. Nah, poin masing-masing sama saja seperti itu, seperti tadi juga. Langsung di INT main. Ini kan tadi INT ini kan adalah tipe data, tipe data, cara juga tipe data. Di sini adalah konstanta. Konstanta ini untuk membuat nilai tetap. Nilai tetap. Nah, di sini ada if fill. Kenapa jadi saya gunakan fill ini untuk memilih angka, memilih angka. Nah, di sini akan memilih angka. Nah, apa yang akan dipilihnya ya ini. Kalau dia ingin jalan program, dia diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, nanti ada pilihan, apakah dia seorang admin atau pegawai biasa, ya kan. Dan di sini fill. Nah, untuk memilih itu tadi kan, untuk memilih yang mana. Di sini saya, nah, karena dia login di sini dia minta masukkan nomor identitas. Nah, agar tidak sembarangan orang masuk ke aplikasi ini, ya kan. Dia minta bahasa itu passwordnya, dia meminta password. Nah, dengan angka, ya kan, nomor identitas. Nah, apabila sudah login, nah, dia akan tampil selamat datang di aplikasi SPBU. Ini saya ketikkan seperti ini. Nah, for ini perulangan. Do ini juga dual, saya gunakan dulu untuk perulangan juga. Nanti saya jelaskan. Di sini saya gunakan. Nah, ini adalah cout untuk bagian di sini adalah gunanya untuk memilih. Nanti pertama dia akan tampil seperti ini. Kita mau beli bahan bakar apa nih untuk sepeda motor kita kan? Apakah premium kah atau pertalite atau pertamax? Di sini sudah saya tambahkan juga harganya untuk per liter. Jadi dia hanya bisa membeli dengan liter ya. Di sini saya bikinnya harus 1 liter gitu. Minimal 1 liter. Ya, syaratnya adalah pilih. Nah, di sini ada else if dan if sama saja. Saya tadi janji mau jelaskan dual tadi ya. Dual. Ini mana ya? Ini dual. Ini ini dualnya. Kenapa jadi saya menggunakan dual? Karena agar tidak ribet lagi nanti. Nanti kalau kita sudah menggunakan aplikasi ini sekali, kemudian ada lagi yang begini, kita nggak perlu keluar aplikasi dulu. Jadi kita langsung menggunakan will ini untuk melakukan perulangan. Kembali ke menu utama. Nanti dia akan bertanyakan kembali ke menu lagi katanya. Kita klik aja, ya kan, artinya iya.
Kalau T kan tidak, artinya program sudah selesai. Kalau kita klik Y, dia akan tampil lagi itu. Tapi dia tidak perlu login lagi, gitu lah. Mungkin lebih jelasnya saya run aja ya. Kita jalan ke programnya. Nah ini kan sudah nih programnya nih. Nah, dia bertanya nih, admin atau pegawai pengisi nih. Misalnya kita hanya pegawai biasa, kita klik nomor 2. Karena kita sudah jadi pegawai, karena kita sudah jadi pegawai nih, artinya kita mendapatkan nomor identitas kita sendiri nih. Misalnya nomornya adalah 99, enter. Nah berhasil kan, maka dia akan tampilkan selamat datang di aplikasi SPBU. Lalu dia menanyakan pilih bahan bakar. Nah kalau ada yang beli, misalnya dia belinya menggunakan premium misalnya kan, kita pilih 1. Nah nanti metode pembeliannya, apakah orang ini belinya misalnya biasanya kan ada yang 5.000 ya, atau menggunakan 2 liter misalnya, kayak gini. Kalau menggunakan liter, nah misalnya dia beli 2 liter katanya, kita masukkan 2. Kemudian uang yang diserahkannya misalnya 20.000 ya kan. Nah lalu kita enter. Nah nanti keluar struk pembelian seperti ini. Maka bahan bakar yang dia beli adalah premium, harganya adalah per liternya adalah 7.500. Nah karena dia belinya 2 liter, maka dia mendapatkan 2 liter dengan total 12.000. Per liter itu 7.500, karena dikali 2 jadi 15.000. Karena uangnya adalah tadi 20.000, maka dia mendapatkan kembalian 5.000. Nah di sini ada pilihan kembali ke menu lagi katanya kan, iya atau tidak. Misalnya ada yang beli lagi nih, pengen pertama nih, kita klik aja iya kan, iya kan, kita enter. Nah dia langsung ke menu seperti ini. Apa namanya, dia tidak menggunakan login lagi. Misalnya pertama ini menggunakan nominal uang, harganya 9.000. Harga pertama ini perhitungannya 9.000 nih, dia beli 9.000. Uang yang diberikannya adalah 10.000 ya kan. Lalu kita enter. Nah maka akan tiba seperti tadi. Bahan makanan yang pilihnya adalah pertama, harganya adalah 9.000 per liter. Volume ini yang dia dapatkan dengan harga 9.000 itu tadi, berarti dia mendapatkan 1 liter. Karena uang 10.000, maka dia mendapatkan kembalian 1.000 rupiah ya kan. Yang satu tadi belum saya jelaskan adalah apabila dia membelinya uangnya itu kurang misalnya. Lagi kita coba yang pertama ya, apakah jalan. Jalan liter, masukkan liter. Misalnya dia minta 3 liter kan. Tapi dia cuma membeli uang 10, cuma punya uang 10.000 nih. Nah nanti akan tampil uang Anda tidak mencukupi untuk meneruskan pembelian kan. Artinya kan program ini tidak dapat dijalankan kalau uangnya kurang ya kan. Bahasanya kita tidak dapat membeli kan, karena uangnya tidak ada. Nah kalau sudah selesai, nggak ada lagi yang apa-apa gitu kan, kita klik aja tidak. Kembali lagi kita klikkan tidak ya untuk menyelesaikan program ini. Oh maaf, misalnya ya. Nah ya kan sudah selesai. Terima kasih, semoga sama-sama tujuan ya kan. Biasanya di struk pembelian ada seperti itu, makanya saya ketikkan seperti ini. Nah itu aja dari saya. Semoga dapat dipahami. Inilah programnya, bisa dilihat-lihat. Seperti itu, simpel saja. Kalau ada pertanyaan mungkin
bisa di kolom komentar. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.